Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrin, saya salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan unsur kebudayaan menurut Kleider-Klutzkon, di mana Kleider-Klutzkon membagi 7 unsur kebudayaan. Pertama, unsur pertama dari 7 unsur kebudayaan adalah bahasa. Bahasa ini memegang peranan penting dalam suatu masyarakat. Menurut Klutzkon, tanpa bahasa manusia akan sulit berkomunikasi. Dengan bahasa pula, sistem dan nilai petua dari suatu kelompok suku itu bisa diwariskan. Bahasa sendiri bisa berupa tulisan maupun lisan. Bahasa juga memegang peranan sebagai identitas dari suatu bangsa. Dengan hanya mengetahui suatu kata dalam bahasa, kita dapat tentukan asal suku bangsa seseorang. Yang kedua, sistem kemasyarakatan dan organisasi. Unsur kedua ini lebih dikenal dengan sistem kekerabatan dan lembaga sosial. Mengetahui kekerabatan dan posisi seorang individu dalam suatu kelembagaan seseorang itu sangat penting dalam membentuk suatu struktur sosial. Sistem kekerabatan yang dimaksud ini merupakan hubungan seorang individu dengan individu lainnya berdasarkan aspek hubungan darah atau kekeluargaan. Anggotanya mulai dari kakek, nenek, ayah, ibu, anak, dan cucu, serta cicit. Sedangkan organisasi sosial merupakan berbagai lembaga masyarakat yang dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama. Dalam masyarakat tradisional misalnya, bentuknya belum berbadan hukum, tetapi dalam masyarakat modern seperti saat ini, lembaga sosial berbentuk badan hukum dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Posisi seorang individu dalam suatu kekerabatan atau suatu lembaga sosial juga dapat meningkatkan status sosial seseorang dalam masyarakat. Buktinya sering kita temui orang yang memiliki jabatan struktural dalam organisasi, pemerintah dan pemerintahan akan lebih dihormati oleh masyarakat daripada individu yang tidak memiliki posisi strategis sama sekali. Yang ketiga, sistem ekonomi dan mata pencaharian. Cara suatu kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan juga termasuk dalam salah satu dari 7 unsur kebudayaan. Hal ini bergantung pada kondisi lingkungan tempat hidup suatu masyarakat. Umumnya, masyarakat yang hidup di pinggir pantai akan berprofesi sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang hidup di daratan akan berprofesi sebagai petani. Tapi hal itu setelah revolusi industri sampai saat ini, jenis mata pencaharian telah beragam jenis dan bentuknya, terutama pada masyarakat urban, tidak hanya bertani dan nelayan. Masyarakat perkotaan dapat memilih jenis dan bentuk pekerjaan yang ia mau, tergantung pada keterampilan dan yang miliki. Keempat itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini merupakan salah satu hasil kebudayaan manusia. Ia lahir dari kerja keras manusia yang tidak pernah puas untuk mengetahui sesuatu. Manusia yang penasaran akan beragam gejala dan fenomena terus bertanya mengapa, dan akhirnya memperoleh jawaban. Dalam praktiknya, ilmu pengetahuan telah membantu manusia untuk bertahan. Beragam penyakit tidak pernah disembuhkan, juga tidak akan pernah ada ilmu tentang obat-obatan maupun tentang penyakit sendiri. Dalam masyarakat tradisional misalnya, diciptakanlah jamu, sedangkan dalam masyarakat modern ditemukanlah obat-obat yang dibuat dalam pabrik. Ilmu pengetahuan pada dewasa ini tidak hanya menyangkut obat-obatan saja. Saat ini ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat, muncul dalam berbagai bentuk dan platform. Contohnya matematika, kimia, filsafat, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kelima, kesenian. Kesenian ini merupakan cara manusia mengekspresikan perasaannya dengan mengutamakan nilai-nilai keindahan. Produk kesenian itu sendiri bisa dinikmati dengan panca indera mata dan telinga atau bahkan dengan hati. Sangat banyak bentuk kesenian, contohnya tari, puisi, lagu, musik, lukisan, drama, teater, atau bahkan film. Kesenian menjadi penting karena dengan melihat kesenian dari suatu kelompok, seseorang dapat dengan mudah menghubungkannya dengan suatu kelompok suku bangsa tertentu. Yang keenam itu sistem peralatan hidup dan teknologi. Peralatan hidup dan teknologi yang diciptakan manusia untuk mempermudah seseorang dalam bekerja.
contoh diciptakannya kapak mempermudah manusia dalam menebang pohon. Beralihnya kapak batu ke kapak besi juga telah membantu manusia menebang pohon. Waktu dan energi menebang pohon dengan kapak besi berkurang, apalagi dengan menggunakan sensor. Peralatan teknologi ini tentu saja tidak hanya berkaitan dengan kapak dan sensor. Peralatan hidup dan teknologi memiliki beragam bentuk dan jenisnya, tergantung dari kebutuhan manusia itu sendiri. Kini kebutuhan manusia yang beragam telah menciptakan peralatan dan teknologi yang beragam pula. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah sistem kepercayaan dan agama. Pada hakikatnya, manusia memiliki aspek spiritual dalam manusia percaya serta juga meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari alam semesta. Nah, yang tertinggi inilah yang mengatur segala sesuatu. Bentuk dan jenis kepercayaan di muka bumi ini pula sangat banyak, apalagi variasi-variasi yang ada di dalam sebuah agama yang muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap Sang Pencipta. Mungkin demikian penjelasan tentang 7 unsur kebudayaan menurut Fadil Kluchkon. Semoga bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan video ini. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.